Oke, halo teman-teman, video kali ini kita mau unboxing Asus Zenfone 9. Ini adalah salah satu pilihan HP compact ya, dari sedikitnya pilihan yang ada. Kalau kita lihat di pasaran saat ini ya, kalau kalian cari HP yang bentuknya kecil, itu pilihannya antara iPhone ya, iPhone kalau kalian yang pengguna iOS. Kemudian kalau Android itu ada Samsung S22 dan S23. Cuman S22 dan S23 itu harganya sih menurut saya terlalu tinggi ya. Kemudian ada Xiaomi 12 sebenarnya oke. Cuman Xiaomi 12 kalau kita lihat review yang udah ada, dia masih pakai Snapdragon 8 Gen 1. Dia masih panas dan juga baterainya juga enggak terlalu impresif. Nah, akhirnya setelah lihat review-reviewnya, ternyata Zenfone 9 ini reviewnya kebanyakan positif ya. Dia punya spek yang bagus, pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1, performa kenceng, adem, dan baterainya juga irit. Nah, saya penasaran, akhirnya pengen nyobain Zenfone 9. Oke, langsung aja kita unboxing aja ya. Ini omong-omong kita beli second, harganya kurang lebih 1 juta lebih murah dibanding harga barunya ya. Oke, seperti inilah. Langsung aja, boxnya kayak gini, warnanya abu-abu, Asus Zenfone 9 di sini. Kemudian di sini ada tulisannya compact size big possibility. Kemudian bagian belakangnya, oke, dia ada keterangan di sini blue. Kita dapat varian yang warna biru, kemudian 6GB ini memori yang paling bawah ya, yang speknya atau yang varian paling rendah, yaitu RAM 6GB dan internal 128GB. Kemudian dual SIM 5G, layarnya cuma 5,9 inci, Full HD plus display, bumper, headset, ada kelengkapannya. Kemudian Snapdragon 8 Plus Gen 1, kamera, dan langsung aja ya, ini unit resmi Indonesia, jadi nggak usah khawatir masalah garansi atau IMEI. Ini kita beli second sekali lagi, langsung aja kita buka ya. Zenfone 9. Oke, seperti ini. Oke, pertama kita akan dapat apa di sini? Oke, pertama SIM tray ejector. Kemudian kita akan dapat ini kayaknya case ya, case stiker IMEI. Kemudian ada kertas panduan penggunaan seperti biasa, dan juga hard case ya. Hard case nya tentu aja udah membaret-membaret karena ini kita beli second. Hard case kayak gini, oke, lumayan. Kita kesampingkan dulu. Kemudian ini dia ada unit HP nya, kita sampingkan bentar. Lalu di dalamnya sini ada apa lagi? Oke, ini dia, kita dapat headset ya. Sangat langka sekali zaman sekarang, HP-HP udah minim aksesoris bawaan. Sekarang ini di Asus Zenfone 9 ternyata masih dapat headset. Lalu ada kepala charger, ini kepala chargernya power delivery. Kemudian outputnya kita cek maksimal bisa sampai 30 watt, udah lumayan banget ya. Kemudian tentu aja USB-C to C. Oke, seperti ini ya kelengkapannya. Kita singkirkan dulu dan lanjut kita bahas HP-nya. Oke, ini dia Asus Zenfone 9. Oke, kita dapat varian yang warna biru. Untuk bagian belakangnya kayak gini ya, udah nggak terlalu kinclong karena unit second. Dan memang betul ya, banyak yang bilang material belakangnya ini mudah kotor, dan bener aja ini udah agak dekil. Ini materialnya belakangnya plastik dan feelingnya ini keset ya, nggak licin sama sekali. Kemudian bagian framenya ini udah material aluminium, jadi sangat kokoh. Bagian depan ini Corning Gorilla Glass Victus, cuman di unit kita ini udah terpasang tempered glass ya. Oke, lanjut kita lihat sisi persisnya dulu. Bagian sini terdapat tombol power sekaligus fingerprint sensor, ada garisnya gini. Kemudian tombol volume di sini. Oh ya, di sini kalau kalian bisa lihat ini ada semacam kayak tulisan Zen Touch, dan juga ada panah, ada detail-detail kayak gini.
Kemudian bagian atas ini terdapat lubang mikrofon dan juga lubang jack audio 3,5 mm. Mantap, HP compact sekecil ini masih ada lubang jack audio 3,5 mm. Bagian sini kosongan aja, polos. Bagian bawah ada slot SIM card yang mana ini udah dual SIM. Kemudian lubang mikrofon, port USB Type-C dan juga speaker, dan speakernya udah stereo tentu aja. Kemudian di bagian belakangnya ini, pertama di sini kita dapat Asus Zenfone tulisan, kemudian ini ada 50 megapiksel wide camera gimbal stabilization 09, dan bump kamera atau jendolan kamera atau boba kameranya ini gede banget, ini sangat radikal sekali. Ini gede banget ya, padahal sebenarnya ini kameranya ya nggak segede ini, cuman desainnya aja dibikin gede kayak gini. Ini kameranya cuma dua ya, wide dan juga ultra wide, 50 megapiksel IMX766 dan juga ultra wide nya saya lupa sensornya apa. Oke, bagian depannya kayak gini ya. Ini feel di genggaman sangat compact dan juga apa ya, solid, compact, enak banget digenggam. Buat yang nyari compact sih ini memang beneran nyenengin sih. Langsung aja kita nyalakan. Saya perlihatkan booting animasinya Asus seperti ini ya. Oke, Snapdragon Zenfone. Oke, ini dia, kita udah masuk di home screen. Oh ya, BTW ini udah saya instalin aplikasi-aplikasi ya, yang mana ini rencananya mau saya jadikan daily driver. Oke, pertama Zenfone 9 ini adalah HP yang dirilis Asus di pertengahan 2022 lalu. Cuman dia baru masuk Indonesia itu sekitar akhir 2022 ya. Jadi belum terlalu lama. Kemudian dari dimensi bodi tentu aja ini compact banget ya. Ini barangkali kalau kalian nyari HP compact, ini adalah salah satu pilihan yang sangat menggiurkan. Bobotnya aja cuma 169, jadi selain compact dia juga ringan. Jadi untuk di kantong-kantongin ini sih nyaman banget. Kemudian dia udah support IP68 ya, dust and water resistant, alias udah tahan air dan debu. Mantap ya. Untuk harganya juga paling terjangkau ya dibandingkan HP compact sekelasnya di pesaingnya ya, yaitu dari Samsung dan juga dari Xiaomi. Ini paling terjangkau. Kemudian untuk layar ini bentangnya cuma 5,9 inci Full HD Plus Super AMOLED dan maksimal refresh rate di 120 Hz ya, udah kekinian. Kemudian dari apa ya, bisa dilihat teman-teman untuk desain layarnya seperti ini. Untuk bezelnya memang di bagian bawah dia masih sedikit lebih tebal ya, tidak sekeren HP-HP kompetitornya yang udah base-nya udah lebih tipis dan lebih simetris ya. Ini bagian bawah masih sedikit lebih tebal, malah kayaknya mirip ya dengan Asus Zenfone 8 sebelumnya. Dulu saya pernah juga pegang Zenfone 8, desainnya kurang lebih masih mirip, cuman ini framenya udah flat ya, udah kekinian. Kemudian ini udah pakai OS Android 13 Zen UI, yang mana tampilannya mirip banget dengan stok Android. Baterainya 4300 mAh, stereo speaker, RAM 6GB dan internal 128GB. Ini UI-nya sangat stok ya, stok Android banget, cuman ada customisasi dari Asus juga ya. Jadi nggak yang benar-benar pure, tapi banyak fitur-fitur yang ditambahkan oleh Asus di sini. UI-nya seperti ini, dan saya cukup suka dengan desain atau tampilan app drawer-nya ini, karena kalau kita lihat di Google Pixel ya, itu aplikasinya itu ditampilin semua dan nggak bisa diorganize ya. Sedangkan di Zenfone ini dia masih bisa di folderin seperti ini untuk app drawer-nya. Jadi udah cukup apa ya, cukup memudahkan, jadi nggak terlalu banyak nyekrol. Saya nggak sukanya di UI-nya Pixel seperti itu. Kemudian untuk kamera udah pakai 50 megapiksel IMX766 Sony sensornya, jadi udah cukup kekinian ya, tidak diragukan. Kameranya kayak gini, bumnya gede banget bumnya, tebel. Coba kita pasangin casingnya, apakah seperti apa ya. Nah, kalau kita pasangin casingnya kayak gini, ada pelindungan untuk bumnya ya,
Lanjut kita coba tes fingerprint sensornya yang masih di tombol samping kanan sini. Saya sih nggak masalah ya, cuman sayangnya sejauh ini saya nggak nemuin ya gimana caranya biar langsung disentuh ini bisa buka. Ternyata harus dinyalakan layarnya dulu baru kita buka. Dan performa fingerprintnya ini sangat cepat dan responsif ya, cuman harus kita pencet atau nyalakan layarnya. Disentuh aja ternyata nggak bisa, atau saya yang belum nemuin cara atau settingannya. Kalau disentuh gini nggak bisa, harus dinyalakan layarnya, sentuh bisa, atau langsung dipencet. Nah ini juga bisa langsung kebuka. Oke, untuk fingerprintnya saya nggak ada masalah sejauh ini, cepet banget. Oke, mungkin segitu dulu ya video unboxing Zenfone 9 ini. Ya, barangkali kalian lagi mau cari HP Android yang compact, yang paling worth it, atau dengan harga paling terjangkau tapi dapat spek dan juga overall package yang lengkap all rounder, maka Zenfone 9 ini bisa jadi pilihan yang sangat menggiurkan dan sangat recommended, saya akui. Oke, kalau kalian masih ada pertanyaan tulis saja di komentar ya. Nanti di akhir video saya akan coba tampilkan beberapa sampel foto atau hasil dari kamera Zenfone 9 ini. Oke, mungkin segitu dulu ya video kali ini. Kalau masih ada pertanyaan tulis saja di komentar di bawah. Sampai jumpa di episode video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Bye bye.